Kita sekarang pertama ya, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Google pendaftaran ya, di link pendaftaran. Di link pendaftaran ada masuk 24 peserta yang bertanya. Pertanyaan pertama dari Bro Andreas Winata. Bro Andreas Winata bertanya seperti ini. Jika belum memiliki NPWP, baru sekarang mendaftar NPWP dan memasukkan beberapa aset seperti rumah, apakah rumah tersebut terkena pajak atau tidak? Terima kasih. Nah, Pak Ituan jawab dulu pertanyaannya, Pak. Oke, jadi Anda mempunyai NPWP yang Anda ajuin? Belum, Pak, belum memiliki NPWP. Belum memiliki NPWP, baru sekarang mendaftar NPWP. Oke, jadi kesimpulannya Anda baru jadi peserta baru dengan asumsi mempunyai subjek pajak dan objek pajak, ya. Jadi Anda sebenarnya secara subjek dan objek pajaknya udah lama, ya. Cuma Anda nggak tertib. Sekarang kucuk-kucuk Anda mau mempunyai NPWP. Pertanyaannya, boleh nggak saya ikut PPS? Tentu jawabannya karena Anda baru punya NPWP, jawabannya juga dari Undang-Undang DJP yang terbaru. Untuk yang mempunyai NPWP baru hari ini minta, hari ini juga boleh ikut PPS, ya. Tentu kalau Anda mau ikut PPS, tentu ikutin aja aturan perolehan pengungkapan harta Anda di mana. Ikutin aja. Itu aja. Oke, lanjut. Boleh ya, Bu? Lanjut, Bu Sandra. Ya, pertanyaan nomor 2 ya, Pak ya. Ya. Dari Aryani Teja Kusuma, saya tidak melapor asuransi jiwa AIA atas nama saya karena ada rencana mau dicairkan. Nah, ini apa saya bisa ikut PPS atau tidak? Oke, begitu Anda cairkan uangnya masuk, tentu uang kas Anda kan bertambah. Kalau uangnya signifikan besar, tentu Anda kan bisa merubah itu aset itu dari uang tunai menjadi aset. Begitu jadi aset, tentu harta Anda-nya bertambah. Pertambahan aset Anda melebihi penghasilan Anda pasti ditanya. Oleh sebab itu, kalau Anda memang mempunyai asuransi yang selama ini belum dilaporkan, saran saya Anda ikut PPS. Tergantung perolehan asuransi Anda itu sejak kapan ikut PPS 1 atau ikut PPS 2. Oke, lanjut Bu. Dari Astuti Trikadi Busana, pertanyaannya, saya punya properti warisan di Perth, kadang disewakan. Hasil sewa masuk ke rekening anak yang pernah sekolah di sana dan bekerja di luar negeri. Sudah lapor punya rumah di sana, tapi belum pernah bayar pajak penghasilan. Bagaimana solusi untuk ikut PPS? Oke. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah melaporkan aset Anda di luar negeri, baik properti yang selama ini, kesimpulannya Anda sudah dengan baik dan benar melaporkan harta Anda. Cuma masalahnya Anda tidak mendapat yang namanya penghasilan yang belum, Anda sudah dapat penghasilan selama ini Anda nggak declare penghasilan Anda. Oleh sebab itu penghasilan Anda itu Anda kasih ke rekening anak Anda, ya rekening Anda. Terdetek nggak rekening Anda, anak Anda? Tergantung anak Anda itu warga negara asing apa warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia, tetapi dia di luar negeri menampung hasil, boleh dikatakan tanda kutipnya uang haram Anda, penghasilan Anda, penghasilan yang tidak declare. Bisa nggak nanti anaknya yang warga negara Indonesia yang mempunyai rekening bank, kok uangnya nambah? Nah, itu anaknya kemungkinan bisa. Kalau ibu yang mau declare, berarti kesimpulannya ibu declare lah uangnya yang ada di luar negeri. Nah, pertanyaannya, anaknya sudah punya NPWP atau belum? Kalau belum, ya kalau memang dia warga negara Indonesia, boleh nggak dia mendeklar NPWP sekarang dan ikut PPS atau uangnya? Boleh nggak? Boleh aja.
Oke, lanjut. Lanjut. Dari Dedi Lugiana, apakah PPS ini sebagai perbaikan dari TA jilid pertama? Perbaikan iya, dan lebih signifikan boleh dikatakan terinci dan terkoordinasi dengan baik kalau kita lalai, denda-dendanya sangat jelas dan aturan mainnya lebih jelas kalau acuannya, pengakuannya tidak bisa seasal-asalnya. Kalau dulu rumah mau diakuin berapa sewajarnya katanya. Sewajarnya menurut siapa? Menurut UIP atau menurut kantor pajak yang tidak jelas. Jadi waktu itu ada abu-abunya, sekarang tidak bisa. Jadi menurut saya PPS ini lebih clear ya, lebih jelas ya. Oke, lanjut. Sis Eni Suherman bertanya, apakah rumah warisan peninggalan orang tua yang meninggal tahun 1984 perlu didaftarkan PPS? Oke, harta warisan bukan objek pajak, tetapi harta warisan yang belum terbagi merupakan objek pajak. Kalau sudah dibagi langsung menurut surat keterangan waris jatuh ke ahli warisnya. Pajaknya atas penjualan. Kalau harta diwariskan kan ada BPHTB ganti ke nama kita. BPHTB itu adalah pajaknya. Sekarang tinggal Bapak dan Ibu mau nggak mewariskan dan mendeklar harta itu ke surat keterangan waris. Kemudian kalau memang itu ahli warisnya ada 2 orang atau 1 orang, ya jatuh ke Bapak, Bapak bayar BPHTB. Itu tidak wajib untuk ikut tidak wajib ikut PPS, tetapi dengan syarat harta itu di orang tuanya memang udah dicantumkan atau belum di SPT-nya. Nah, kalau belum ada acuannya lagi. Udah lama belum rumah tersebut? Udah di atas 30 tahun belum? Nah, itu diperhatiin baik dan benar. Kalau belum, berarti Bapak dan Ibu segera mencantumkan atau melakukan surat keterangan waris dan mengalihkan ya mengkonversi ke pemegang ahli waris, misalnya anaknya 2 bagi 2 dan PPS karena kalau memang belum. Kalau memang sudah berarti tidak perlu PPS karena itu warisan bukan objek pajak. Oke, lanjut. Dari Philip, apakah harus ada data pendukung untuk ikut PPS? Untuk sementara kalau data pendukung, kalau untuk ya untuk Antam tidak perlu ya, hanya harganya yang ikutin. Udah ada standar, Anda masukin emas langsung dia muncul. PPS 1 harga per kilogramnya berapa? Coba di lampiran punya saya punya sheet boleh tolong lampirannya share screen, saya jelasin sedikit. Share screen yang lampiran halaman 3. Saya jelasin sedikit. Jadi supaya nanti lebih enak bagi Bapak dan Ibu supaya jelas. Nah, ini lampiran. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah download e-form, ya lanjut. Yang lampiran 3. Lampiran 3. Lanjut. Ya, ini. Kalau Anda ikut PPS 1, misalnya harga emas itu berapa? 545. Tanggalnya adalah acuannya 2015 ya, 31 Desember. Kalau Anda ikut PPS 2, angkanya 956. Kalau Anda punya valuta asing, saya hanya ambil 8 yang sering orang declare ini, hanya 8 mata uang ini yang sering orang declare dari pengalaman saya. Jadi nanti ada nggak? Begitu Anda masukin di formnya langsung muncul. Jadi Bapak dan Ibu bisa acuannya ini. Oke, slide yang di depannya, slide nomor 2. Nah, tadi kan Bapak ada data pendukung nggak atau acuannya? Acuannya ini. Ya, kalau kas nominal hanya Anda sebutin, tidak perlu ada sertifikat, tidak ada perlu pendukung. Tanah NJOP atau AGB. Oke, kendaraan motor dari mana? Dari Samsat dia bisa tahu, nilainya bisa tahu nggak dari
Samsat ada nilainya. Oke. Emas atau perak dari harga Antam, saham dari BEI, ya, SBN suku dari PHI, ya, itu perusahaan harga efek Indonesia. Ini acuannya. Ya, di luar itu boleh nggak barang anti, bisa nggak melalui KJPP. Oke, jelas ya. 2 slide ini saya tambahin yang hari ini supaya Bapak dan Ibu bisa tahu acuannya gimana. Oke, lanjut pertanyaannya. Franky Wiryadi bertanya, jika ada keuntungan penjualan logam mulia dari program PPS di kemudian tahun, bagaimana cara pelaporannya dan masuk ke pasar berapa? Oke, misalnya kita ikut PPS yang 545 kebijakan 1, ya, programnya 545. Setelah itu kita ngomong kita ada emas 1 kilo. Kemudian kita mau cairkan besok-besok itu menjadi uang tunai. Misalnya jadi 545 misalnya jadi 1 juta misalnya. Selisih itu menjadi pajak progresif adalah penghasilan atas pengalihan harta. Itu ada di SPT lampirannya. Lampirannya nanti Bapak dan Ibu bisa isi, perhatiin ada kolomnya. Ya, pengalihan atas harta, keuntungan dari pengalihan harta. Nah, itu dipindahin, angkanya berapa? Berarti 400.000 lebih ya. Keuntungan itu yang dicantumkan, ditarik ke depan menjadi pajak progresif. Oke, lanjut. Saya kasih contoh. Irsa ya Pak ya bertanya ya. Ya. Apakah asuransi jiwa ikut PPS? Oke, pertanyaannya kalau asuransi jiwanya selama ini tidak pernah dilaporkan, tolong ikutin. Tiba-tiba Anda punya asuransi jiwa, uang pertanggungannya gede sekali, yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Tiba-tiba uangnya cair ataupun klaim meninggal, kasihan yang menerimanya. Karena tidak ada pencatatan asuransi, beli asuransi, tiba-tiba ada dapat uang klaim begitu besar sehingga Anda beli properti, sehingga SPT Anda tiba-tiba hartanya nanjak banyak sehingga Anda harus bayar pajak. Kasihan yang menerima warisan Anda. Oke, oleh sebab itu karena asuransi itu adalah bebas pajak, jadi Bapak dan Ibu tolong kalau belum isi, tolong isiin. Karena nanti waktu klaim uangnya banyak, kasihan yang menerima ahli warisnya. Oke, lanjut. Isabella Chan bertanya, setelah mengikuti PPS atas harta 2016 sampai dengan 2020, tahap berikutnya apakah perlu melakukan pembetulan pajak 2021? Karena harta yang sudah diungkapkan di PPS belum diungkapkan di laporan SPT 2021. Jika perlu berarti tidak perlu melakukan pembayaran lagi, hanya perbaikan saja. Atau tidak perlu pembetulan karena data sudah terupdate otomatis. Oke, betul. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini pertanyaannya bagus sekali dengan Bapak siapa tadi yang bertanya? Sebentar, dengan Isabella Chan. Isabella ya, Isabella. Jadi ya, oke. Ibu sudah melakukan memasukin SPT 2021. Kemudian kucuk-kucuk bulan Mei ini atau bulan Juni nanti Ibu ikut PPS. Contoh ya. Contoh di PPS ini Anda ngomong, saya mempunyai polis asuransi jiwa di kebijakan 1 itu totalnya nilai tunainya sekian ya atau NAB-nya sekian. Terus apakah dengan saya udah ikut PPS udah bayar denda segala-galanya? Saya harus ikut betulin SPT 21 enggak? Jawabannya tidak perlu karena waktu nanti 2022 angka SPT 2021 ditambah kegiatan yang di 2022 ditambah angka PPS itu otomatis jadi ending balance ya, ending balance 31 Desember 2022
Di dalamnya sudah ada asuransi. Jadi nanti formnya Anda cuma tambahin X PPS, boleh. Jadi escape itu merupakan tambahan harta yang dilampirkan di SPT 21 ditambah data escape. Escape itu suatu surat jaminan bahwa Anda sudah ikut PPS. Itu adalah saldo awal di tahun 2022 dan ditambah mutasi selama 22 sehingga nanti ending balance Anda akan bertambah secara otomatis. Oke, lanjut. Oke, lanjut Bu. Lukas Priyatna, bagaimana tata cara pengisian PPS? Oke. Tadi sudah dijelaskan lah ya. Ya, tata caranya tadi download dulu e-form, ya, udah download e-form, nanti ada formnya, Anda ikut PPS 1, PPS 2, kemudian isi, udah isi, upload lagi, kemudian akan keluar e-billing dan isiannya, cek dulu udah benar belum, baru upload lagi, nanti keluar e-billing, nah bayar, udah bayar nanti otomatis bukti bayar, di entry lagi, upload lagi, baru dapat scan. Itu prosesnya. Oke, tadi slide nomor berapa itu ada itu skemanya, urutannya, ya. Oke, lanjut. Dari Mahda, apakah kalau bukan alumni TA bisa mengajukan pembetulan, mengingat penghasilan hanya dari bekerja sebagai karyawan? Kalau harus mengajukan PPS, apakah ada format khusus untuk pengajuan PPS tersebut? Oke, kalau Anda sebagai pekerja dan Anda merasa, oh saya tidak ada harta yang perlu declare lagi, Anda betulin PPS, betulin SPT boleh nggak dari 16 sampai dari 17 ya, kalau betulnya SPT itu bisanya dari 17 sampai 2021, boleh nggak? Selagi belum ada pemeriksaan, boleh aja. Kenapa harus ikut PPS? Karena PPS kan harus bayar. Kalau memang tidak ada harta yang mau diungkap, ya silakan. Yang celakanya begini, Anda punya harta, ada, tetapi secara cash flow dihitung-hitung nggak masuk. Memang Anda tidak pernah declare semua penghasilan Anda, tapi udah dikonversi jadi harta. Nah, itu yang jadi masalah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kalau mau ikut pembetulan, skema pembetulan, Ibu dan Bapak harus benar-benar menghitung cash flow-nya. Penghasilan saya cukup nggak untuk menambah harta tersebut dengan pembetulan SPT. Kalau jawabannya cukup dan tidak ada masalah, silakan ikutin jalur pembetulan, tidak usah ikut PPS. Oke? Jelas ya? Oke, lanjut. Ada 3 pertanyaan dari Mariani. Yang pertama adalah, apabila suami istri masing-masing karyawan murni dan punya NPWP sendiri-sendiri, dan harta tercampur sebelum tahun 2016 ke bawah, dan harta baru dipisah masing-masing, baru dilaporkan masing-masing dalam SPT 2016 menurut NPWP masing-masing. Itu apakah perlu PPS atau hanya pembetulan? Oke, kalau memang Ada lagi pertanyaan lanjutannya? Ada nomor 2, apabila penghasilan PPA pasal 21 karyawan dan uang pensiun semua terdaftar di NPWP dari tahun 2004 sampai dengan 2012 dan SPT tahunan 2004 sampai dengan 2012 sudah dengan NPWP yang lain ya. Ya. Sesuai dengan PPA 21 dari kantor. Nggak jelas nih pertanyaannya. Apabila penghasilan PPA pasal 21 karyawan dan uang pensiun semua terdaftar di NPWP 028 000 dari tahun 2004 sampai dengan 2012 dan SPT tahunan 2004 sampai dengan 2012 sudah dengan NPWP 028, NPWP-nya sama berarti ya, sesuai dengan PPA 21 dari kantor. Namun pada pelaporan SPT 2014
petugas pajak yang menerima SPT 2014 membuat tanda terima dengan NPWP yang baru, dengan NPWP 0050. Dan akibatnya dari 2015 sampai dengan 2020 memakai NPWP yang baru, yaitu 050. Karena deposito dengan NPWP yang baru, 050. Dan cek kebenaran nomor NPWP saya ke AKPP, disebutkan yang benar adalah NPWP yang baru, yaitu 050. Hal ini berakibat penghasilan pasal 21 di laporan NPWP yang lama. Sementara hal ini akibatnya penghasilan PPh 21 dilaporkan di NPWP lama, sedangkan harta dilaporkan di NPWP yang baru. Ini bagaimana mengatasinya? Apakah perlu pembetulan atau tidak? Nah, saya lanjut ke pertanyaan nomor 3 atau Bapak mau jawab dulu, Pak Tuan? Oke. Poin 1, saya jawab poin nomor 2 dulu ya. Kalau mempunyai NPWP diterbitin 2 dengan ada yang 050 dan penghasilannya 21-nya di NPWP lama, sehingga antara harta dengan penghasilannya tidak sinkron di NPWP baru. Kenapa ada 2 NPWP? Karena satu, ya kemungkinan ya pengajuannya tidak ada menutup NPWP lama sehingga tidak dimutasi pindahin. Oleh sebab itu, kalau memang Ibu hanya ada penghasilan dari satu pemberi kerja dan memang udah dilaporkan murni semua, Ibu, Bapak boleh pakai skema pembetulan saja. Dan memang tidak ada harta yang mau dideklar. Dan itu hanya bisa dibetulin untuk SPT 2017 sampai 2020. Bapak dan Ibu memang harus punya database yang lengkap sehingga Bapak bisa menghitung baru dikombine. NPWP lama harus ditutup supaya tidak ada muncul lagi. Ya, jadi single NPWP aja ya, sehingga jelas. Oke, tadi pertanyaan pertama jadi saya lupa ini. Apa tadi ya? Pertama, kalau suami istri masing-masing karyawan murni dan punya NPWP sendiri-sendiri dan harta tercampur sebelum tahun 2016 ke bawah. Harta baru dipisah, masing-masing baru dilaporkan pada SPT 2016. Menurut NPWP masing-masing. Jadi dia bisa harta. Bisa harta ini mulai tahun 2016, Pak. Jadi ini saya bisa jawab. Semenjak 2016 sampai ke sini 2021 berarti udah daluarsa pajak. Jadi yang boleh diakui dari 2017 sampai 2021, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, berarti kalau memang Bapak dan Ibu memang 16-nya udah tertib, mempunyai 2 NPWP yang berlainan dan memang berdiri sendiri dan alokasi asetnya sudah terpisah dengan baik dan benar, acuannya ya boleh masing-masing. Tetapi suami istri teorinya kan harus mempunyai single NPWP, kecuali ada 3 aja. Kalau istri yang sudah nikah, ya hanya boleh pisah harta, perjanjian pisah harta boleh NPWP sendiri. Atau dia mau mengakui dan mau berpisah karena manajemen terpisah, permintaan dari ibunya boleh. Atau memang hidup berpisah. Jadi 3 kriteria bagi istri yang nikah, yang mempunyai NPWP tersendiri. Kalau itu dilanggar, ya dilanggar, harusnya NPWP-nya 1 NPWP untuk 2 penghasilan digabung. Kalau istri hanya dari 1 pemberi kerja, dia nggak wajib kok bayar pajaknya karena dia itu adalah pajak final kalau dari 1 pemberi kerja. Tapi kalau memang kita mau menginginkan terpisah, silakan. Tapi harta juga udah dipisah. Jadi jawaban nomor 1 udah saya jawab ya Bu ya. Oke, sekarang masuk ke 3. Apakah perlu melakukan pembetulan apabila salah menggunakan form pajak? Saya pensiunan, salah pakai form SPT tahunan. Yang seharusnya pakai form 1770 tapi terpakai 1770 SS. Namun semua harta sudah terdaftar.
Tidak ada perubahan harta maupun penghasilan. Apakah perlu PPS atau pembetulan? Oke, kalau memang semua harta sudah ada di declare ya, semua harta sudah declare, hanya salah form, hanya cukup dengan pembetulan SPT. Cuma waktu pakai SPT SS ya, formnya SS, tentu data harta itu tidak bisa dirinci. Ya, data harta itu tidak bisa dirinci. Kalau pensiunan harusnya 1770. Oleh sebab itu bisa dirinci data hartanya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu cukup melakukan pembetulan saja kalau memang tidak ada harta yang tambahan. Kalau memang sudah tidak ada tambahan harta baru dan tidak ada yang diungkapkan. Kalau memang itu cukup hanya pembetulan. Tapi pastikan kenaikan harta, kenaikan aset, harus lebih kecil daripada kenaikan penghasilan. Itu yang paling penting. Jadi penghasilan harus lebih besar. Kenaikan hartanya nggak boleh melebihin ke kenaikan penghasilan. Ya, ada yang hartanya nambahnya beda tahun ya. Tahun ini hartanya 1M, tahun depan 5M. Pada penghasilannya cuma 1M. Nah, itu pasti dapat surat cinta. Oke? Jadi kenaikan harta harus lebih kecil daripada kenaikan penghasilan. Oke, itu jawaban saya. Lanjut. Ada pertanyaan dari Mira, apa tujuan PPS? Ini saya kira bisa dilihat di slide ya Pak ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut saja dengan saudari Peggy bertanya, saya WP orang pribadi. Saat ini ada himbauan PPS mengenai tanah yang lupa dicatatkan. Ada yang bilang, ikut PPS bisa dibatalkan apabila data tidak lengkap atau masih salah. Malah nanti setelah PPS dianggap batal, uang yang kita PPS-kan bisa dikembalikan. Dan kita akan dikenakan denda minimal 30%. Tapi apabila kita pembetulan, maka bisa jadi dipertanyakan tentang kelanjutan pembuktian pajaknya. Sedangkan pencatatan tidak rapi. Jadi sebaiknya harus bagaimana? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jangan dengar katanya ya, katanya siapa gitu ya. Itu harus jelas itu dulu satu. Oke, kalau Anda dapat surat cinta itu terdiri dari dua. Perhatiin baik-baik. Ini tolong dengan seksama perhatiin penjelasan saya. Surat cinta Anda kalau dapatnya 2021 sekitar dari Mei Juni sampai November sampai Desember. SP2DK yang di atas kop surat nomor SP2DK itu ada keluarnya dari KPP setempat. Dan itu datanya adalah data AEOI. Data AEOI untuk tahun 2017, 18, 19 ya. 17, 18, 19 sampai 20. Ya, itu 4 tahun. Data dari mana? AEOI. Itu data-data dari perbankan Indonesia maupun perbankan dari luar negeri. Itu menandakan Anda mempunyai saldo uang maupun ada penghasilan bunga. Oleh sebab itu, atau ada tanah dari PPAT yang tadi seperti itu ya, tapi itu jarang kalau ada. Tapi kalau dari tanggal 1 Januari sampai hari ini ada yang namanya S imbauan. S itu surat imbauan, itu jatuhnya dari DJP pusat, itu komputer, itu ada 6 poin. Itu 6 poin itulah suratnya jelas sama sekali menandakan Anda punya tanah, ada tanah yang diagungkan di perbankan, ada rekening bank, ada sertifikat yang diagungkan di bank, ada saldo investasi Anda, ada saham, ada surat imbauan itu nanti di penutupnya Anda segera ikut PPS. Kalau dua surat ini intinya, kalau yang SP2DK, intinya Anda betulin SPT atau Anda dikenakan denda waktu itu. Kemudian setelah ada PPS keluar, Anda diminta ikut PPS. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu harus perhatiin suratnya yang mana, imbauan apa SP2DK. Kalau SP2DK,
Anda ikutinlah ya saran dia. Demikian juga surat imbauan, saran dia di mana. Angka yang dia temukan itu udah jelas, ya tidak mungkin salah, jarang yang salah. Ya, tetapi ada nggak yang salah? Saya ada dapat kebetulan salah satu, namanya kebetulan sama, Peter Wijaya. Kemudian kita ngomong, saya nggak punya rekening itu, klien saya. Kebetulan namanya kalau Peter kan agak sama ya, banyak. Wijaya itu juga sama, banyak. Oleh sebab itu, ternyata itu ada kesalahan dari DJP. Ada nggak? Ada. Tapi sangat jarang, karena itu ini MPWP alamatnya itu dia mempunyai 3 data. Ya, 3 data untuk konfirmasi. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Panyong, apakah benar hibah lupa masuk TA 2015 nilai perolehannya Rp0? Jadi koreksi fiskal SPT PPh 2021 saja. Yang dipepeskan hanya biaya notarisnya saja. Bagaimana caranya ingin konsultasi pribadi dan berapa fee-nya? Terima kasih. Oke. Kalau hibah itu bukan objek pajak, ya. Hibah itu bukan objek pajak. Kenapa hibah? Kalau udah dibuat hibah, kenapa nggak dimasukkan di SPT? Kalau memang tidak ada lagi hartanya, cukup skemanya pembetulan. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi dengan saya, nanti minta sama panitianya. Oke, tergantung masalahnya apa. Oke, lanjut. Dari Bro Prayogi bertanya, untuk pendapatan sewa yang lupa dilaporkan dan dananya sudah tidak ada, apakah harus ikut PPS? Dan asuransi ada unit linknya, apakah harus lapor juga? Oke, jawabannya asuransi intinya kalau bisa dilaporkan. Apalagi yang ada unit link, tiba-tiba nanti klaimnya besar ataupun keuntungannya besar. Untuk unit link mulai dari HPP, Undang-Undang HPP yang terbaru, unit link apabila ya klaim meninggal, bukan klaim meninggal, klaim investasi apabila Anda reimburse atau Anda macunitikannya nilai investasinya melebihi dari premi yang Anda bayarkan, ada keuntungan, itu merupakan objek pajak, itu undang-undang perpajakan yang baru. Jadi Bapak dan Ibu khusus yang beli unit link hati-hati. Ya, jadi menurut saya asuransi tolong dilaporkan. Ya, kemudian yang tadi selain unit link ada satu pertanyaannya di apa? Pendapatan sewa, Pak. Oh, sewa. Padahal uangnya udah dipakai habis ya. Oke. Ya, Kalau dananya sudah habis. Oke, dananya udah habis ya. Kalau Anda mempunyai bukti penghasilan sewa, kalau ada dari pihak lain, tolong lapor. Terima kasih, Lin. Lidah dan sengkel. Itu ada yang bocor itu ya. Coba, oke, lanjut ya. Kalau ada penghasilan sewa yang ada bukti potongnya, tolong dilaporkan karena dia bisa dapat angka kita dari pihak lawan kalau ada bukti potong. Kalau tidak ada bukti potong mungkin bisa lewat ya. Oke, lanjut. Priscilla Yong bertanya, Pak. Apabila seorang karyawan tidak melaporkan SPT pribadi dan sudah meninggal karena COVID, apakah ahli warisnya atau istrinya itu harus mengikuti PPS, mengingat suaminya mempunyai harta tetap berupa tanah dan bangunan? Oke, pertanyaannya bagus. Selama ini suaminya belum pernah mempunyai MPWP apa sudah mempunyai MPWP tetapi tidak melaporkan SPT atau gimana itu, Bu? Ya, kelihatannya itu belum dilapor nih, Pak. Suaminya tuh belum melapor harta. Oh, berarti ada harta tercecer ya, Bu ya? Ada harta tercecer berupa tanah dan bangunan. Nah, ini suaminya kelihatannya belum pernah melapor di SPT, terus kemudian meninggal suaminya. Nah, istrinya nih khawatir kan, tanah dan bangunannya itu. Oke, nah, karena ini COVID. harus kena COVID. Nah, ini harus ikut PPS atau bagaimana katanya?
Oke, kalau memang belum lapor, hartanya tercecer, diungkapkan, tapi jalan satu-satunya, saran saya kalau tadi suaminya, berarti istrinya kan, istrinya kucuk-kucuk ke KPP bahwa suami saya udah meninggal, saya mau mengalihkan SPT saya ke NPWP saya yang baru. Jadi nanti istrinya diterbitin NPWP yang baru dan harta dari suaminya semua 100% masukin ke istrinya. Kemudian istrinya yang melakukan PPS terhadap harta tercecernya. Itu yang benar. Gampang, pasti dibantu sama KPP-nya. Tapi ngomong yang baik dan cepat nanti diurusi. Hari itu juga harusnya bisa. Oke, ya jangan kucuk-kucuk, ya jangan kucuk-kucuk istrinya ajuin NPWP. Jadi ambil surat keterangan waris, ambil surat akte kematian, rumah sakit rujukan, langsung ke KPP, mengalihkan nomor KOHIR atau nomor NPWP-nya ke nomor dia terbitin NPWP baru atas nama istri. Ya, tapi hartanya boleh dialihkan semuanya 100% ke istrinya, kemudian ada yang harta tercecer ikut PPS, masih keburu kalau 1,5 bulan ini, tapi diurusin segera. Oke, lanjut. Dari Sis Ratna nih Pak, penambahan aset tahun 2018 dan 2019 karena SP2DK dilakukan pembetulan SPT 2018 dan 2019, tapi SPT 2020 tidak dibetulkan. Apakah aset yang sudah dibayar? Karena SP2DK 2018 dan 2019 tersebut harus ikut PPS lagi dan dibayar pajaknya. Karena PPS dasarnya adalah SPT tahun 2020. Oke. Ibu harus perhatiin. Ibu harus perhatiin SP2DK yang udah diterbitin dan udah dibayar dendanya, kemudian udah dibenerin. Ada dua. Kalau Anda SP2DK-nya dapat bunganya, ya bunga atas bunganya, tetapi pokoknya tidak dilaporkan, bunganya yang kena denda, ibu harus ikut PPS pokoknya. Ya, contoh SP2DK yang banyak itu yang salah, ibu hati-hati. Kalau bunganya aja dia bebankan ke ibu bawa pembetulan SPT, ibu harus PPS-kan pokok dasarnya, contoh uang di luar negeri, dia dendanya itu hanya bunganya, pokoknya belum dia ungkapkan. Ibu harus perhatiin baik-baik. Ya, saran saya, ibu pastikan harus jelas. Seandainya ibu udah lakukan pembetulan SPT, perhatiin tanggal betulinnya. Pembetulannya setelah undang-undang ya, undang-undang TA-nya PPS ini keluar atau sebelum. Kalau sebelum pembetulan itu sah. Kalau sesudah tidak sah lagi, pembetulannya dianggap tidak laku. Ya, hati-hati. Saran saya ibu ke konsultan ibu, tunjukkan kapan SP2DK-nya, kapan dilakukan pembetulan. Ini agak teknis supaya ibu jangan gagal dan 2 kali bayar hal yang sama. Ya, saran saya ibu ke konsultan ibu, pastikan angkanya atau kembali ke AR-nya. Oke, itu saran saya. Lanjut, karena ini teknis ya, agak hati-hati. Lanjut, Bu. Dari Sis Ratna kan nih, Pak? Apa? Ini Ratnaka ya, itu sudah ikut PPS 1, sudah masuk. Apakah harus ikut yang kedua katanya? Oke, saran saya ikut partisipasi 2 supaya ibu tidak diperiksa karena ada gimmicknya, jaminannya. Kalau ikut PPS 1 dan ikut PPS 2, ibu tidak akan diperiksa mulai dari tahun 2020 turun ke bawah. Jadi supaya ibu teraman, terkunci, ya ikut partisipasi aja PPS 2. Oke, lanjut. Dari Ratna Juwita, apabila ada aset-aset berupa rumah yang sebenarnya milik kakak saya, almarhum, yang masih menggunakan nama saya, apakah saya wajib ikut PPS seri 2?
Oke, pertanyaannya. Aset-aset tersebut masih ada nih Pak lanjutannya Pak. Aset-aset tersebut sudah dilaporkan pada SPT almarhum dan saat ini istri almarhum sedang urus penutupan NPWP-nya. Mohon pencerahan. Oke, kalau ada aset, ya kalau istrinya masih ada, saran saya, tolong diberitahukan ke istrinya asetnya yang sudah ada di istri, atas nama suami, kalau ditutup NPWP-nya, kalau istrinya masih ada, tolong asetnya pindahin ke nama istri supaya istrinya punya NPWP. Kalau nanti suatu asetnya mau dijual ataupun mau dialihkan, itu punya naungan, ya udah ada cangkangnya. Kalau tidak ada, nanti kasihan waktu mau menjualnya. Ya, saran saya, ibu ke konsultannya supaya bisa dialihkan ke nama istri supaya aset nama suaminya ada cangkangnya, ada nanti waktu mau dialihkan. Kalau udah nama istri, kalau tidak ada penghasilan nggak masalah, tetap dilaporkan suatu waktu mau dialihkan ke anak, cucu atau mau dijual itu gampang, ya itu satu. Kemudian kalau sertifikat atas nama orang lain yang dianggap pemerintah itu adalah sertifikat atas nama orang yang tersebut, meskipun nomini. Oleh sebab itu, kalau mau dialihkan, ya dialihkan ke nama istrinya tadi. Itu milik kakaknya kan? Nah, boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Lanjut, Bu. Kemudian dari Sinatra nih Pak. Sinatra, setelah ikut PPS, apakah wajib pajak tidak akan diperiksa lagi? Seperti pada waktu teks amnesti 2016 yang lalu. Iya. Itu ada jaminan sudah, ya itu jaminan ada. Jadi pemerintah tidak pernah lalai ataupun tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau memang tidak diperiksa, ya tidak diperiksa. Kecuali ada data yang manipulasi atau datanya tambahan yang udah melalui surah imbauan, misalnya surah imbauan Anda mempunyai saldo 5M, tapi Anda ikut PPS 1M aja, nah, itu pasti kena masalah. Oke, dari bank, dari DJP punya data 5M, saldo Anda di bank luar negeri, tapi Anda PPS kan 1M aja, boleh nggak? Boleh aja, tapi pasti nanti ketahuan. Oke, itu yang jadi masalah. Oke, lanjut. Si Suryawati bertanya, Pak, bila seseorang mempunyai asuransi mewariskan kepada keponakannya, apabila orang tersebut single meninggal, apakah keponakannya setelah mendapatkan asuransi ini, dia kena pajak atau bisa masuk ke dalam klaim asuransi? Formulir 1773 Romawi bagian B nomor 4, orang tersebut sudah masukkan asuransi itu di SPT. Oke, bebas ya. Jadi asuransi bukan objek pajak. Saya ulangi lagi. Kecuali asuransi unit link yang mempunyai klaim yang lebih besar ya. Klaim investasi, bukan klaim meninggal ya. Klaim unit link bukan klaim meninggal. Kalau unit link punya produk yang bukan klaim atas meninggal, keuntungan daripada klaim ya investasinya merupakan objek pajak. Tapi kalau klaim meninggalnya tidak, asuransi bukan objek pajak. Kalau memang sudah ada, karena asuransi itu merupakan kesepakatan atau kontrak yang bukan berdasarkan surat keterangan waris. Ya, oleh sebab itu bisa jatuh langsung ke keponakan karena yang membeli itu tidak berkeluarga, belum merit, jadi otomatis jatuh ke keponakannya. Yang di keponakannya sudah mencantumkan, bisa mencantumkan nanti klaimnya itu bebas pajak penghasilan
tadi kolomnya udah benar, nomor 4, klaim asuransi dikecualikan daripada objek pajak. Oke, benar pertanyaan. Jawabannya yang dari saya dan Ibu, pertanyaannya dia udah cukup jelas ya, bahwa formnya juga benar, kolomnya juga udah benar. Oke, lanjut Bu. Dari Bro Daniel Hermawan, ini pertanyaannya tadi sudah dijawab ini ya, mengenai apakah perlu setelah pensiun sebagai dosen FKU Krida, praktek sore menurun? Apakah tetap harus masukkan PPS 2, sedangkan PPS 1 sudah dimasukkan? Oke, ya itu yang tadi, kalau mau Ya, tidak sudah dijawab ya Pak Edwan ya. Ya, oke, Oke. lanjut. Ini dari pertanyaan-pertanyaan di di link pendaftaran sudah dibahas dan sudah dijawab semua. Kita sekarang beralih ke kolom chat ya. Ya, oke, lanjut Bu. Nah, di kolom chat ini kita dapat pertanyaan di jam 8.08 nih Pak. Ya, oke. 8.08 ini bertanya dari Shandy. Dari Bro Shandy ya. Bro Shandy itu dari SMAK 5 Penabur Kelapa Gading. Ya. Saya ingin bertanya. Saya mendapatkan email imbauan untuk mengikuti PPS dari DJP, di mana pada email tersebut dijabarkan perbedaan antara database DJP versus SPT saya pada tahun 2020. Contoh yang dijabarkan misalnya 1, harta berupa mobil. Pada SPT 2021, saya sudah masukkan harta mobil. Namun menurut data DJP, saya memiliki harta mobil 4 kali lipat. Ini maksudnya nilai hartanya mungkin Pak. Saya memiliki nilai harta 4 kali lipat yang sebenarnya tidak saya miliki. Contoh, di data DJP saya dibilang memiliki mobil dengan nilai 100. Sedangkan saya hanya memiliki nilai mobil dengan nilai 25 saja. Nah, yang kedua perbedaannya adalah mengenai rumah, harta rumah. Kebetulan di tahun 2020 saya ada beli properti 300 juta di bawah nilai NJOP. Namun di DJP saya disebutkan nilai rumah saya itu seharusnya sesuai dengan nilai NJOP. Pada SPT 2020 saya laporkan nilai rumah saya sesuai dengan harga pembelian saya atau sesuai AJB yang nilainya 300 juta di bawah NJOP. Pembayaran BPHTB sesuai dengan nilai NJOP. Mohon pencerahan apa langkah berikut yang harus saya lakukan? Apakah lebih baik saya mengikuti PPS? Oke. Tugas pertama Bapak dan Ibu datang ke AR-nya atau datang yang di bawah itu sebelum penutup itu kan ada hubungin siapa. Hubungin dia, minta list rinciannya. Oke. Rinciannya kan ada 2 poin, itu biasanya ada 6 poin yang ditanyakan. Oke, berarti Bapak dapat surat cinta hanya di 2 poin yang berbeda. Poin pertama adalah daftar aset bergerak dalam arti mobil. Bapak dan Ibu tentu punya mobil. Pastikan mobil yang pernah dijual ya, tetapi masih pakai nama Bapak dan tidak pernah diblokir di Satlantas di Poldanya, bahwa diblokir bahwa STNK Anda udah mobil Anda udah dijual, sehingga mobil itu tetap nangkring sebagai harta Bapak, sehingga waktu di compare ya bisa berbeda nilainya. Oleh sebab itu Bapak ke KPP minta rinciannya. Bapak kan ngomong hartanya 100, menurut Bapak 25, bedakan 75. Silakan Bapak minta listnya, nanti dia kasih. Oke, itu satu. Kedua, yang mengenai NJOP atas tanah rumah, ya. Bapak bisa ketahuannya dari mana? Bisa ketahuannya NJOP dengan AJB. Pastikan NJOP dan AJB-nya sama. Atau ya, Bapak beli rumah itu beli rumah bekas atau rumah baru, ya. Kalau nanti Bapak memang diketemukan atau ada data temuan dari DJP, biasanya dia tetap sama karena AJB itu Bapak perhatiin betul-betul NJOP-nya benar nggak, ya. Kalau memang Bapak NJOP-nya ya berbeda, bisa ketahuan. Atau Bapak beli rumah bekas,
bagi Bapak beli yang menjual itu mencantumkan harga jualnya. Jadi dia waktu menjualnya harga transaksi, kan waktu kita membeli rumah bekas itu ada 3 harga. Harga AJB, harga NJOP, dan harga transaksi. Mungkin pihak lawan Bapak mencatat harga transaksi, sedangkan Bapak catat melalui angka NJOP. Nah, itu bisa juga ketahuan dari pihak lawan, dari pihak menjual. Ya, Bapak dari pihak membeli. Jadi dia mencatat misalnya harga Bapak belinya 300 juta, aslinya harga transaksi adalah 1M, yang menjual mencatat 1M, Bapak catat belinya 300. Tetapi secara cash flow Bapak bayarnya 1M. Dia mencatat 1M, Bapak catat 300. Di cross ketahuan, itu juga bisa terjadi. Oke, jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada. Oleh sebab itu, jangan persepsinya berbeda. Sebaiknya Bapak ke AR atau ke konsultan pajak Anda, datangin dia, dan tanya detailnya, pasti dikasih. Oke, lanjut Bu. Dari Sis Mahdalena nih Pak, bila ada warisan yang belum dilaporkan dan belum dibagikan, sementara pemberi warisan sudah meninggal sebelum tahun 2000, apakah bisa pakai pembetulan? Oke, warisannya belum dibagi dan belum dibuat, pada orangnya udah meninggal ya. Warisan itu namanya warisan ya orangnya udah pasti meninggal baru namanya warisan. Kalau belum meninggal itu namanya hibah. Jadi antara hibah dan warisan itu dua hal yang berbeda. Hibah itu kalau orangnya masih hidup. Kalau warisan berarti pasti orang yang memberi udah meninggal. Pertanyaannya adalah apabila orang yang menerima warisan itu lebih dari satu, atau ya dasarnya apa? Berarti dasarnya surat keterangan waris. Kapan terutang pajaknya kalau warisannya belum terbagi? Kapan dibagi? Ya dibagi segera supaya bisa masuk ke SPT Anda. Kalau memang belum, angkanya itu masukkan PPS kalau memang belum dibagikan. Kalau memang ada harta yang harus dilaporkan di luar ya waris. Warisan itu bukan objek pajak. Kalau memang ada ya diurusin, jangan ditunda-tunda karena nanti semakin ditunda semakin runyam. Oke, lanjut Bu. Ini dari Sis Ratna J Sanusi ya. Ini pertanyaannya sudah dijawab ya tadi di sebelumnya yang mengenai SP2DK 2018 dan 2019 ya. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bro Hartanto. Kalau rumah yang akan diungkap berada di luar negeri, pakai nilai yang mana, Pak? Oke, tergantung ke perolehannya. Nilainya pakai nilai yang mana? Perolehannya ikut PPS 1 atau PPS 2. PPS 1 pakai nilai NJOP 2015 dan kalau PPS 2 berarti NJOP 2020. Pertanyaannya kan di luar negeri mana ada NJOP? Dasarnya apa? Market price. Oke, market price-nya dari mana? Dari broker. Oke, lanjut. Dari Sis AI Heriati Smak 1 Bandung, Pak. Ya. Tahun 84. Anak saya bekerja di luar negeri, tahun lalu dia membeli apartemen di Bandung, tapi belum dilapor. Karena menurut AR-nya, untuk WP yang kerja di luar negeri tidak perlu melapor SPT. Apakah bisa memakai pembetulan atau harus ikut PPS? Oke, menurut saya kalau dia benar-benar penghasilan dari luar negeri, nah, makanya dia tidak perlu lapor SPT. Menurut saya AR-nya benar sampai di sana. Yang masalahnya aset yang dalam negeri yang udah dibeli nanti mau dijual atau mau dialihkan atau mau diturunin atau suatu waktu dia pulang ke Indonesia, aset itu mau diapain? Betul nggak? Kan dia nggak perlu, tidak ada cantolannya. Oleh sebab itu, orang yang kerja di luar negeri, penghasilan di luar negeri melebihin atau bekerja di luar negeri meninggalkan Indonesia 183 hari, dia tidak wajib
tidak wajib melaporkan SPT dan tidak perlu membayar pajak. Sampai di situ betul. Tetapi kejadian demikian akhirnya hartanya tercecer, tidak dilaporkan. Oleh sebab itu, saran saya di tempat saya itu ada 10-an lebih atau hampir 20 orang. Meskipun di luar negeri, hartanya di Indonesia, dia tetap melaporkan SPT dia, tetapi tidak perlu bayar pajak. Kan nggak salah kan? Nah, saran saya, laporlah SPT tanpa mengikuti PPS, karena 100% dia mempunyai penghasilan dari luar negeri. Pertanyaannya, kalau ada bukti potong penghasilan luar negeri, ya, dan memang ada resmi, tidak salahnya dan tidak perlu bayar pajak, laporkan saja kalau menurut saya. Oke, lanjut. Dari Insan Perwira ya, orang Ya. tua usia sudah 82 tahun, memiliki NPWP sejak tahun 2000. Tidak lapor SPT tahunan karena sudah tidak bekerja. Orang tua memiliki rumah yang diperoleh tahun 1984. Rumah ini tidak pernah dilaporkan pada SPT tahunan orang tua. Pertanyaan saya, rumah orang tua yang diperoleh tahun 1984 ini, orang tua perlu ikut PPS atau tidak? Jika harus ikut, orang tua kan sudah tidak lapor SPT tahunan sejak tahun 2000. Nah, pertanyaan yang kedua, jika rumah orang tua tersebut diakui oleh saya, boleh atau tidak? Oke, pertanyaan kedua saya jawab dulu, tidak bisa karena legalitasnya atas nama orang tua. Titik. Oke, kalau orang tua yang mempunyai NPWP masih belum meninggal, SPT-nya laporkan aja, tidak perlu bayar pajak, hanya melaporkan asetnya saja. Karena dia tidak wajib untuk membayar pajak. Oke, karena tidak punya penghasilan, tetapi hartanya tetap dicantumkan. Oke, sekarang hartanya kan yang masalah kan, hartanya belum dilaporkan kan. Oke, berarti kesimpulannya hartanya punya harta tapi nggak pernah dilaporkan. Menurut saya sebaiknya ikut PPS orang tuanya. Oke, lanjut. PPS 1 kalau memang dia ikut TA, kalau tidak PPS 2. Oke, lanjut. Malam Pak, jika saya sebelum PPS sudah punya SBN 100 juta misalnya, dan saya mau ikut PPS, harta saya 300 juta. Apa bisa 100 juta tersebut saya anggap investasi SBN, sehingga saya tidak perlu masukkan 100 juta lagi sebagai fresh fund ke SBN. Oke. Kalau Anda mau beli PPS, mau beli ya, mau supaya tarifnya murah, nantinya PPS itu Anda mau tarifnya, Anda harus mengakui itu adalah uang tunai. Nanti ada centangan formnya, Anda mau reinvest untuk beli produk SBN, otomatis itu rate-nya 6% kalau PPS 1. Kalau yang sudah ada dan memang sudah diakui, tidak bisa di-offset. Ya, jadi Anda 300 kurang dulu 100, jadi di PPS-nya 200 saja. Itu tidak bisa. Yang bisa, yang sudah beli dan sudah diakui SPN, ya tidak bisa lagi. Karena memang di SPT Anda sudah, yang 2021 sudah diakui SPT 2021. Ya, jadi tidak bisa di-offset. Oke, lanjut. Untuk aset berupa uang tunai yang sudah tidak ada, untuk beli rumah, mobil, dan sudah bayar pajak BPHTB dan mobil. Dan saham juga sudah dijual beberapa tahun lalu. Perhitungan TA-nya seperti apa? Kalau sudah dijual, sudah tidak sudah ada. Tidak ada nih Pak, uang tunainya sudah tidak ada. Rumah, saham sudah dijual. Pertanyaannya? Perhitungan TA-nya seperti apa? Oke, berarti dia mau ikut TA. Uangnya nih Pak ya, dia ada uang aset berupa uang tunai. Uangnya sudah tidak ada karena sudah dipakai mobil dan sudah bayar pajak. Berarti hartanya sudah tidak ada.
Kenapa mau di PPS kan kalau hartanya sudah tidak ada? Kan basis PPS kan harta. Pertanyaannya kurang jelas ini. Pertanyaannya seperti apa katanya, Pak? Pertanyaan pertanyaannya menurut saya tidak jelas. Kalau kan PPS ini kan basisnya kan harta. Hartanya sudah tidak ada, kenapa mau di PPS kan ya? Kecuali dia memang mau reserve untuk asetnya. Pertanyaannya kurang jelas, Bu. Ya, saya nggak bisa jawab, Bu. Sorry. Iya, betul. Persepsinya. Nah, kalau memang tidak ada harta, Iya. kenapa mau di PPS kan? Kan PPS itu basisnya harta. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ada lagi? Frankie. Ini udah dijawab. Ya, kalau ada logam mulia dilaporkan PPS sekarang, harga PPS 2 berarti harganya 900.000, kemudian dijual ada keuntungan, masuk ke pajak progresif keuntungannya. Oke, lanjut. Frankie, asuransi dilaporkan hanya saldo atau nomor polisnya. Asuransi dilaporkan ada 2, adalah nilai tunai atau NAB. Ya, kalau nilai tunainya tidak ada, pakai premi yang sudah dibayar akumulasi. Jangan uang pertanggungan, karena uang pertanggungan itu besar sekali nilainya. Oke, lanjut. Ibu rumah tangga sudah lama tidak bekerja lagi dan tidak dilapor pajak nihil 2006 kendaraan. Nah, ini ada orang yang tidak mempunyai penghasilan tapi namanya dipakai beli mobil. Ya, ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Jangan sekali-sekali pinjam NPWP atau MPWP dan KTP Anda untuk dipakai untuk membeli aset, sehingga nanti Anda pasti didatangin surat cinta. Anda tidak punya penghasilan tetapi ada beli mobil. Jadi ada klien kita, mamanya udah 70-an tahun lebih, punya NPWP, beli mobil Lexus lagi, ya Lexus. Kemudian dia pakai nama orang tuanya, kasihan orang tuanya dapat surat cinta, padahal dia udah tidak punya penghasilan. Nah, ini terjadi seperti pertanyaan ibu ini. Ya, oke lanjut. Jadi jangan sekali-sekali pinjam KTP dan NPWP Anda untuk transaksi beli aset mobil. Ya, itu pasti ketahuan, surat cintanya pasti datang. Oke, lanjut. Orang tua saya 2000 mau beli polis asuransi, tetangga terbaik belum dilaporkan SPT orang tua. Ya, oke. Oke, jadi orang tua ada beli polis asuransi tapi nggak pernah dilapor dan orang tua udah meninggal. Jadi kalau memang udah mau rencana ditutup, ya Anda akan mendapat namanya ahli waris atas polis asuransi. Perlu nggak Anda ikut PPS? Jawabannya tidak, karena asuransi bukan objek pajak. Tapi harus jelas, memang klaimnya atas nama Anda dan ahli warisnya Anda. Kalau ahli warisnya lebih dari 2 orang, berarti klaimnya nanti sesuai dengan nilai proporsinya. Oke, sesuai dengan proporsionalnya. Oke, lanjut. Kalau rumah warisan. Oke. Oke. Lanjut, apa rumah warisan kenapa? Rumah warisan nih Pak, kalau rumah warisan, dulu papa saya tidak lapor dalam SPT dan sekarang mau dijual. Apakah rumah warisan itu harus dimasukkan dulu ke dalam SPT salah satu ahli warisnya baru bisa dijual? Kalau langsung dijual apakah bisa? Oke, warisan itu warisan itu kan belum terbagi kan, belum jatuh ke anaknya kan. Betul kan? Betul. Orangnya berapa orang? Kalau memang ada, warisan itu bukan objek pajak. Diganti nama aja ke Anda semua penerima waris, bayar BPHTB. Dan itu memang ada suratnya ya diurus, nggak usah kena PPS. Tetapi harus jelas, pengakuannya jatuhnya ke berapa? Anaknya 2 yang misalnya rumahnya NJOP-nya, PPAT-nya langsung ke notaris. Hari ini bisa diestimasi 1-2 hari udah dapat nilainya
langsung prosesnya langsung Anda bisa mencantumkan ya di SPT yang akan datang. Jadi rumah yang memang ada di SPT atau tidak ada di SPT ya, tetapi meninggal merupakan warisan, itu bukan objek pajak. Tetapi tidak ada di SPT, itu harus lihat rumahnya di atas 30 tahun atau tidak. Kalau memang di atas 30 tahun lebih, biasanya dibebaskan. Itu undang-undang TA lama masih berlaku. Oke, jelas ya? Oke, lanjut, Bu. Saya sudah ikut TA1, tapi ada satu tanah yang dibeli sebelum tahun 2015. Namun sampai saat ini masih PPJB dan belum ada AJB karena tanahnya masih girik dan splitting sertifikatnya belum selesai. Apakah harus dilaporkan di PPS 2? Pernah ikut TA belum, Bu? Udah ikut TA nih, Pak. TA pertama. Udah PA pertama dan keperolehannya kan di bawah 2015-an. Iya, Berarti tanah ini dibeli sebelum tahun 2015. ya, ikutnya PPS 1, berapa nilai NJOP-nya? Pakai nilai NJOP PBB 2015, Bu. Ini pertanyaannya apakah harus dilaporkan di PPS 2? PPS 1, Bu, bukan PPS 2. Kalau dia udah pernah ikut kan. Hartanya kan diperoleh di bawah 2015. Ini kelihatannya ini Pak nih. Saya sudah ikut TA1. TA1 itu maksudnya mungkin PPS jilid 1 ini. PPS jilid 1. Ada satu tanah yang dibeli sebelum tahun 2015. Namun sampai saat ini masih PPJB dan belum AJB. Berarti apakah dia harus ikut PPS 2? Oke, pertanyaannya, dia udah ikut PPS 1 kan? Iya. Tapi ada satu tanah yang dibeli sebelum tahun 2015. Oke, PPS itu sampai tanggal 30 mau 5 kali, 10 kali boleh. Yang paling penting kalau lihat objeknya, dia itu kategorinya PPS 1, Bu. Karena perolehan tanahnya di bawah 2015. Ya. Nah, jadi nanti itu istilahnya PPS 1 periode kedua. Ada klien saya, setiap bulan mulai bulan 4 dia ikut PPS periode pertama. Kemudian bulan Mei ikut PPS periode kedua. Nanti Juni sisanya semua dia mau masukin. Karena dia PPS kan itu nilainya besar. Jadi dia nyicil secara cash flow-nya. Ada boleh nggak? Boleh. Ya, 3 kali, 5 kali juga boleh. Oke, jadi objeknya dia itu PPS 1, Bu. Sayang, nanti jangan salah. Kalau nggak jelas tanya AR-nya atau ke konsultannya. Oke, lanjut, Bu. Jadi tetap ikut PPS 1 ini, jangan PPS 2 karena PPS 2 ini tidak bisa ya, Pak ya? Bukan tidak bisa, bisa aja rugi. Karena tanah ini dibeli sebelum tahun 2015, Pak Tuan. Tanah ini dibeli sebelum tahun 2015. Ya, kalau dia lupa lapor nih Pak, waktu ikut TA1, waktu ikut yang kebijakan 1, dia ada lupa lapor tuh tanah, ada satu tanah yang dibeli sebelum tahun 2015, dia lupa lapor Pak, waktu PPS jilid 1. Oke, batasan. Nah, sekarang dia tanya, apakah saya harus lapor tuh tanah yang lupa saya lapor itu di PPS 2. Kalau PPS 2 ini untuk tanah yang dibeli tahun 2016 sampai 2020. Iya, nah, yang bisa diikuti itu adalah TA1 sesi kedua kali, Pak. Bukan. Kalau perolehan cut off-nya, batasan aset itu batasnya kalau PPS 1 batasannya 31 Desember 2015 hartanya. Ibunya kan ngomong hartanya di perolehan sebelum 2015 kan? Iya, sebelum 2015. Nah, berarti cut off-nya dia masuk PPS 1. Iya. Ya, tapi karena dia udah ikut PPS 1, berarti nanti ikut PPS 1 lagi, tapi periode kedua. Iya. Boleh 5-6 kali periode boleh. Iya. Oke. Ya itu maksudnya begitu, jadi nggak bisa ikut PPS jilid 2. Ini masuk ke PPS 1, jilid 1. Ya. Tapi sesi kedua, periode kedua.
periode kedua, ya. Ya. Oke, jelas ya. Kalau nggak jelas, tanya AR-nya atau tanya konsultannya supaya jelas. Oke, lanjut, Ya. Bu. Nah, untuk asuransi jiwa yang sudah selesai bayar preminya sebelum tahun 2015, untuk ikut PPS, ikut kebijakan 1 atau 2. Dan nilai yang di PPS-kan apakah adalah nilai yang mana? Total Oke. premi yang sudah dibayarkan atau nilai yang mana? Oke, kalau mempunyai total nilai premi yang dibayarkan, boleh masukkan total premi yang dibayarkan. Atau telepon ke kantor asuransi, tanya nilai tunai polisnya berapa. Ada, setiap polis itu ada nilai tunainya. Langsung PPS-kan nilai itu aja. Oke, jelas ya. Ada 2 ya nilainya ya. Boleh premi yang akumulasinya atau total nilai tunainya, telepon ke kantor asuransi untuk dapat nilai tunainya. Oke, lanjut, Bu. Pak, untuk asuransi jiwa yang gagal bayar, terus dicicil 5 tahun. Nilai asuransinya didiskon 30%. Untuk SPT atau PPS, nilai tunainya bagaimana? Ya, telepon kembali ke perusahaan asuransi, tanya nilai tunainya atau premi akumulasinya yang udah dibayar. Itu aja. Mau di PPS kan. Oke, lanjut. Pak Edwan, saya mau tanya, apakah sanksinya kalau sampai setelah PPS ini berakhir 30 Juni 2022, saya belum melakukan PPS, dikarenakan rumah belum bisa dilaporkan karena masih nama adik. Sedangkan adik tidak ada NPWP, tidak lapor pajak. Rumah dibeli secara bersama-sama tahun 1991 sampai 1995 secara kredit. Apa sanksinya, Pak, kalau dia itu tidak ikut PPS sampai 30 Juni 2022? Oke, ada 2 cara. Ada 2 cara ya melakukan pengalihan dari adiknya ke kakaknya atau adiknya dibuat NPWP langsung di PPS kan boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Oke, itu aja, Bu. Orang tua mempunyai kios. Selamat malam. Ya. Si Sandra udah larut ya, mungkin kita bisa cukupin ya. Mohon maaf ya, Rosi semua. Karena cukup seru sih ini Pak Edwan ya. Nah, mungkin lain kali kita jangan malam-malam, bisa lebih siangan kali ya. Karena jika banyak yang tanya ini luar biasa. Oke. Ya, Oke. mungkin kita sudahin dulu, boleh ya Pak Edwan ya pertanyaannya? Ya, siap. Siap. Ya. Ada yang pertanyaan yang paling penting atau menurut Ya. Ibu yang paling saya kasih bonus 1? Bagaimana Bu Sandra, si Sandra dicari yang terbaik? Ini pertanyaan lanjutan aja ya. Orang tua Hmm? mempunyai kios strata title di salah satu pusat perbelanjaan. Dibeli tahun 2005. Hak milik berakhir tahun 2025 dan belum dilaporkan di SPT. Orang tua sudah meninggal dan diwariskan. Pertanyaannya, apakah nilai yang akan dilaporkan dalam PPS objek akhir 2015 atau harga beli waktu tahun 2005? Oke, pertanyaannya bagus. Siapa penerima warisnya? Penerima warisnya siapa? Kan orangnya udah meninggal. Nah, penerima warisnya siapa? Objeknya itu adalah patokannya adalah 31 Desember 2015 NJOP berdasarkan PBB terakhir. Oke, tergantung penerima warisnya siapa. Oke, lanjut. Bu, ada lagi satu? Sudah ya Pak ya? Sudah selesai ya? Oke. Thank you semuanya. Kalau memang Bapak dan Ibu perlu lagi, nanti tanya aja atau follow IG saya atau tanya di panitia, nomor handphone saya, bilang aja peserta Alpenindo, saya ikut peserta, mau ditanya nanti boleh di DM saya, sebisanya saya jawab. Oke, kira-kira itu Bu dari saya. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Edwan. Oke. Ya,
Oke, terima kasih Pak Edwan atas pemaparannya, tanya jawab. Sungguh luar biasa Pak Edwan, sabar sekali ya, satu-satu dijawab. Enak ini kalau punya konsultan seperti ini ya, Brosis. Nanti untuk nomor telepon bisa tanya ke panitia. Oke, Ada lagi? saya rasa sudah cukup jelas pemaparan dari Pak Edwan ini yang sungguh luar biasa. Saya mungkin sudah tidak ada Brosis lagi yang bingung tentang PPS. Kayaknya semua sudah dijawab dan terselesaikan ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Edwan, Pak Edwan Ko, SEMM, CPA, CFP, QLP, dan moderator kita si Sandra Kristani. Besar harapan kami dari panitia bahwa kiranya Bro dan Sis dapat mengerti dan menangkap pesan serta dapat melakukan pelaporan segera. Acara selanjutnya saya persilahkan Ketua DPP Alpenindo Bro Willy S. Dharma untuk melakukan penyerahan e-sertifikat secara virtual sebagai rasa terima kasih kita kepada narasumber dan moderator. Kepada Bro Willy S. Dharma saya persilahkan. Baik, selamat malam. Wah, seru sekali ya dan banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih kepada Pak Edwan dan juga kepada Sis Sandra ya yang telah menjadi narasumber dan moderator. Kami hanya bisa memberikan e-certificate atau piagam penghargaan secara digital kepada Bapak. Mudah-mudahan hubungan kita akan kita bisa bina lebih baik. Jadi suatu saat mungkin jangan bosan untuk kita mintakan bantuannya Pak Edwan. Ya. Siap, Oke. Pak. Siap. Terima kasih Pak Edwan. Terima kasih juga kepada para peserta webinar ini. Selamat malam. Malam. Oke. Thank you semuanya. Ya, terima kasih Bro Willy. Puji dan syukur kita sampai di penghujung acara. Untuk itu kami menghimbau kepada Bro dan Sis, terutama untuk lulusan penabur, baik tingkat SD, SMP, SMA, SEMEA, dan SMFK, baik yang lulus ataupun yang hanya mengecap pendidikan di penabur, dapat mendaftarkan diri dalam keluarga besar kami di Alpenindo dan kami akan menyusun untuk mendapatkan berbagai benefit keanggotaan. Untuk link registrasi alumni silakan dilihat dari room chat ya. Dan acara webinar dari Alpenindo selanjutnya yaitu robot trading dengan tema bikin kaya atau miskin. Dengan pembicara kita adalah mengenai investasi yang benar, Bapak Michael Chojadi, CEO dari kurang jelas ya saya ini. Stroder. Dan mengenai tema yang mengenai pembahasan robot trading asli versus abal-abal akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Abraham Santosa. Juga Santosa serta moderator kita dari alumni penabur Bro Chandra Teja. Jangan lupa dicatat ya Bro dan Sis, acaranya itu tanggal 1 Juni 2022 pukul 19.30 di Zoom Live. Oke.